Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai materi model asuhan keperawatan profesional. Mungkin rekan-rekan ingin mengetahui pengertian model asuhan keperawatan profesional. Model asuhan keperawatan profesional adalah sebagai suatu sistem yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan tersebut. Mungkin model asuhan keperawatan profesional ini itu untuk dasar pertimbangan sesuai visi dan misi institusi, dapat diterapkannya proses keperawatan dalam asuhan keperawatan, untuk efisien dan efektivitas dalam penggunaan biaya, terpenuhnya kepuasan pasien, keluarga, dan masyarakat, serta kepuasan dari kinerja perawat, dan terlaksananya komunikasi yang adekuat antara perawat dan tim kesehatan lainnya. Di sini model asuhan keperawatan profesional itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu fungsional, kasus, tim, dan primer. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifiknya ke metode kasus. Selanjutnya saya akan membagikan infografis mengenai metode kasusnya. Ini untuk poster model asuhan keperawatan profesional mengenai metode kasus. Saya perbesar ya, lebih jelas. Nah, di sini model asuhan keperawatan profesional metode kasus. Apa sih itu MAKP metode kasus? Maaf ya teman-teman, ini AKP itu singkatan dari model asuhan keperawatan profesional. Jadi apa sih MAKP metode kasus itu? Metode kasus ini lebih diperankan pada perawat itu untuk bertugas melayani seluruh kebutuhan pasien saat ia dinas. Pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda pada tiap shift, dilakukan oleh perawat privat atau perawat khusus seperti isolasi intensif ya. Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan dan observasi pada pasien tertentu. Mungkin untuk metode kasusnya ini itu sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu perawat lebih memahami kasus per kasus. Jadi perawat lebih paham dengan kasus yang diderita pasien. Yang kedua adalah sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah. Sistem evaluasi pada pasien dari manajerial itu menjadi lebih mudah. Lalu kekurangannya itu belum dapat diidentifikasi perawat penanggung jawab. Lalu perlu tenaga yang cukup banyak yang harus memiliki kemampuan dasar yang sama.
Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode kasus itu ya. Metode kasus itu terdiri dari kepala ruangan dan ada perawat yang lebih khusus ke pasien satu saja. Jadi apabila ada perawat 3 orang, satu perawat harus satu pasien. Jadi lebih khusus ke satu pasiennya. Lalu untuk selanjutnya mungkin kenapa sih ada MAKP itu? MKKP itu penting ya teman-teman. MKKP itu harus tujuannya itu untuk pelayan kesehatan menjadi alasan pertama bagi pasien dan keluarga dalam memilih rumah sakit. Nah, upaya itu akan meningkatkan pelayanan perawatan diaplikasikan melalui penerapan model asuhan perawatan profesional atau disingkat dengan MAKP. Adanya MAKP ini pelayanan di rumah sakit itu lebih profesional lagi dan lebih mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman bagi pasiennya. Jadi apabila pasien sudah nyaman, sudah merasakan kualitas kita sebagai tenaga kesehatan, terutama perawat itu akan secara tidak langsung saling menguntungkan bagi kita, yaitu pasien merasa senang, merasa nyaman, dan otomatis akan segera pulih dari sakitnya. Dan kita sebagai tenaga kesehatan juga lebih senang pasien bisa menerima dan nyaman akan fasilitas yang kita berikan. Seperti itu. Mungkin sedikit saja yang saya bisa sharing kepada teman-teman. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.